Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jember dan kita akan membahas terkait bagaimana persiapan dari Jember Fashion Carnaval di tahun 2024. Tentunya masih bersama Mas Iwan selaku Presiden Jember Fashion Carnaval. Mas Iwan, kita lanjutkan pada segmen sebelumnya. Pertanyaan saya bagaimana nih? Kita tahu bahwasannya defile-defile yang akan dikenakan oleh para talent ini kan biasanya itu menarik wisatawan dengan mewarnai jalanan protokol Kabupaten Jember. Bertepatan dengan itu, kita tahu bahwasanya saat ini sedang ada renovasi alun-alun Kabupaten Jember yang itu menjadi venue utama nih dari JFC dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Lalu kemudian stage tahun ini apakah ada konsep yang berbeda atau ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim JFC? Monggo Mas. Ya jelas ini menjadi dinamika ya, tantangan tersendiri gitu loh. Karena alun-alun itu sendiri kan tempat utama, main venue-nya penyelenggaraan JFC event ya, seremonialnya ada di sana gitu loh. Dan tahun ini kebetulan berlangsung renovasi di area alun-alun itu, otomatis ini dinamika. Tapi beruntungnya JFC ini perjalanannya ini sudah panjang. Ya 2 dekade. Banyak dinamika yang sudah kita lalui. Sehingga cara kita melihat dinamika saat ini adalah selalu dalam persepsi positif. Bahwa renovasi itu adalah ditujukan untuk sesuatu yang positif. Bagian dari wajah Jember nanti yang lebih keren, awesome ya. Itu adalah benar. Tinggal bagaimana kita mencari solusi untuk JFC juga tetap dapat terselenggara dengan bagus dan keren. Tidak mengurangi dampak atau aspek dari renovasi itu sendiri. Betul. Kan? Panggung tahun ini bukan hanya berbeda ya. Dalam artian lokasinya berbeda dari tahun yang sebelumnya. Lalu kemudian juga secara size dan penampilannya juga berbeda. Panggung tahun ini 2 kali lebih besar dibandingin tahun yang sebelumnya. 2 kali lebih besar. Iya, dengan penempatan kalau biasanya itu menghadap ke arah barat ya. Sekarang dia menghadap ke arah utara gitu. Ya, betul, persis di depannya patung Muhammad Suruji. Itu ada panggung besar. Jadi nanti masyarakat yang ingin menyaksikan dari area lapangan atau alun-alun yang sekarang juga sudah mulai dibuka sedikit akan juga bisa menyaksikan dengan nyaman dan keren dari sana. Itu dari sisi konsep panggungnya. Konsep show-nya juga berbeda. Kalau dijelasin ini bakal banyak banget ini macam-macamnya semua. Tetapi intinya gini, dinamika yang ada ini tetap tidak akan mengurangi niat kita semua ya di organizer maupun pasti masyarakat Jember maupun peserta terutama dalam hal ini untuk tetap menampilkan sesuatu yang keren, spektakuler. Dari Jember buat Indonesia dan dunia. Udah itu deh kata kuncinya. Oke, baik, berarti ini tidak menjadi alasan dari JFC untuk tidak menghasilkan pertunjukan yang spektakuler dari JFC meskipun ada renovasi ya Mas ya. Jadi menjadi challenge baru bagi teman-teman JFC ya Mas ya. Iya, jadi di luar memang orang bertanya-tanya kan, JFC tahun ini jadi apa enggak, kan alun-alun direnovasi. Atau ada juga yang bilang, JFC tahun ini tuh rubah rute. Jadi kalau yang sekarang itu dari arah Serbaguna menuju ke alun-alun jenisnya, nah dibalik Dan kita nggak pernah keluarin informasi seperti itu. Berarti nggak gitu ya pemirsa ya. Tapi sekarang sudah mulai terjawab pada akhirnya. Akhirnya terjawab. Ya pada akhirnya terjawab dan pastikan bahwa tidak salah menonton. Jadi rute-rutenya, informasi-informasinya di jalan sudah banyak seperti yang tadi kita mention. Oke, baik. Mas, tadi konsep stage udah dibahas ya. Termasuk busana-busana juga udah dibahas. Ini cukup menarik dan ini sebagai warga Jember ini penasaran gimana nanti megahnya JFC tahun ini. Kemudian Mas Iwan, tadi konsep udah, busana udah. Sekarang gestar Mas. Tahun lalu ini kan udah berhasil menggandeng beberapa artis ibu kota, mulai dari Prilly hingga Yuki Kato. Tahun ini siapa Mas bocorannya Mas? Saya sampaikan dulu, Mas Dinan itu sebenarnya memegang prinsip gestarnya acara JFC itu sebenarnya adalah talent. Peserta JFC kostum. Kita harus menempatkan mereka itu adalah sebagai starnya acara Jember Fashion Carnaval. Nah sekarang kalau kita bicara bintang tamu dalam arti yang seperti biasa siapa yang hadir ya di acara JFC, memang sudah menjadi tradisi bahwa di JFC itu akan selalu terlibat katakanlah itu artis-artis nasional ada di dalamnya. Let's say tahun ini salah satunya adalah yang dulu juga sebenarnya sekarang juga masih menjadi bagian. Dulu juga pernah tampil sebagai talent Jember Fashion Carnaval beberapa kali ya. Yaitu Mbak Tiara Andini. Andini bakal ada di Jember ya. Rapat, Sotem. Lihat nanti pakai kostum apa. Mbak Tiara Andini kesempatan untuk bertemu lagi secara langsung di tatap muka. Langsung, benar. Runway 3,6 kilo. Jadi ikutan nanti ya Mas ya. Terus siapa lagi Mas selain Tiara Andini Mas? Ada Raisa. Raisa, penyanyi wanita.
wanita. Terus kemudian juga tahun ini yang menarik dari Jepang itu akan ada tamu yang langsung mereka berangkat dari Jepang itu 120 tamu dari Jepang. Lebih banyak dari tahun sebelumnya ya Mas ya? Jauh lebih banyak. Ini 4 kali lipat lebih banyak dari tahun 4 kemarin. kali lipat. Tahun kemarin 30-an. Nah, di antara itu juga ada artis-artis Jepang yang mereka juga akan tampil. Aku sampai nggak hafal satu persatu nama-namanya siapa saja ya. Ada Hokage Princess, Kadokawa Dream yang tahun ini juga kembali memenangkan juara 1 Liga Dance di Jepang, juga akan datang lagi ke JFC. Tampil untuk kali keduanya mereka. Saking kerennya ya, sampai mereka sendiri ngelihat di Jember ini sesuatu yang untuk keren untuk tampil gitu, tampil. Benar. Jadi ya ayo deh ramein aja, nggak usah ragu-ragu gitu loh. Mau ngajak saudara dari luar provinsi ya, dari luar kota dan sebagainya, ayo 2, 3, dan 4 saat yang terbaik untuk kita mengajak siapa saja datang di Jember. Itu artinya memang JFC ini kan menjadi daya tarik tersendiri bukan hanya wisatawan lokal Mas, tapi juga internasional. Contohnya dari Jepang, tahun lalu juga udah sukses ya Mas menggelar kerjasama yang cukup epic banget Mas, epic banget. Kalau Tahun ini Mbak Haji ada bocoran nggak? Bentar. Kalau sekarang mau datang tamu dari luar, kesulitannya itu memang penginapan. Karena sekarang hotel-hotel utama ya itu sudah full book Mbak Haji. Untuk JFC. Wah, ini berarti bertepatan dengan acara kegiatan JFC itu. Iya. Memang sudah. Sangat berdampak ya Mas JFC ya. Pastinya untuk begitu. segala sektor pastinya ya Mas. Begitu. Ya. Sampai lupa pertanyaan Mbak Aci yang terakhir tadi apa? Iya, tadi apakah ada hal yang menarik lagi? Sebelumnya kan dari teman-teman dari Jepang ini kan memberikan penampilan cukup epic. Apakah nanti akan ada kejutan lainnya Mas? Ada dong, tapi kalau disebutin semua satu-satu nanti nggak jadi surprise Mas. lagi. Di-spill aja, pemirsa pasti penasaran juga ini Mas. Sabtu malam minggu di Adwer Carnival, endingnya nanti akan ada awesome firework, kembang api yang luar biasa sekali. Ini adalah kolaborasi kembang api tradisional dari Jepang dan kembang api yang dari Indonesia. Dari Jepang ada Wakino Art Factory yang sangat besar sekali fireworknya. Terus kemudian dari Indonesia ada No Limits, adalah kembang api yang biasa digunakan untuk di event-event kenegaraan Republik Indonesia, G20, KTT dan lain sebagainya. Itu akan kolaborasi. Kolaborasi mereka berdua itu Mas. Di Jember Fashion Carnival. Di Jember Fashion Carnival. Oh, ini pasti penasaran ini kali pertamanya kembang api tradisional dari Jepang hadir di Indonesia. Jadi bukan pertama kalinya di Jember, tapi pertama kalinya masuk di Indonesia. Langsung di Jember Fashion Carnival. Ini pasti pemirsa juga penasaran nih gimana nanti meriahnya ini ya firework yang akan keren pokoknya nanti. Betul. Ini termasuk juga Mas tadi juga sempat Mas Iwan spill nanti malam Minggu tanggal 3. Itu artinya kan memang 3 hari berturut-turut ya Mas, dari tanggal 2 hingga 4 Agustus. Kalau eventnya 2, 3, dan 4. Kalau fireworknya hanya ada di yang tanggal 3. Malam Minggu ya Mas ya. Malam minggu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja Mas, nanti bakal ada apa aja tuh selama rangkaian 3 hari berturut-turut itu Mas. Jadi secara singkat saja, hari Jumat ya tanggal 2 itu ada World Kids Carnival ya. Rutenya dari alun-alun sampai KCM. Itu jam berapa Mas? Siang. Agak sore. Jam 3 start. Oke, sore. Dicatat ya pemirsa ya ini ya. Catat. Kemudian Mas? Supaya nggak salah tunggu jam ya. Betul. Kemudian yang hari Sabtu itu ada Wonderful Archipelago Carnival dan Pets Carnival. Ya, itu siang harinya. Siang hari. Terus kemudian malam harinya ada Artwear Carnival. Artwear. Fashion show, future fashion show lah. Yang ini nanti endingnya kembang api itu tadi. Ya, firework itu kemudian tadi. Mas? Kemudian yang ditunggu-tunggu juga. Ya. Puncaknya itu ada Grand Carnival. Grand Carnival. Ini akan berlangsung hari Minggu di siang hari. Nah, ini yang kita juga perlu remind lagi. Karena 2 tahun kemarin kan kita bikin di malam hari. Tahun ini kita kembalikan lagi di siang hari untuk Grand Carnivalnya. Ini cukup menarik Mas. Grand Carnival ini kan menjadi daya tarik wisatawan yang cukup banyak ya Mas ya. Dari rangkaian JFC dari tahun-tahun sebelumnya ya. Betul sekali. 2 tahun sebelumnya sudah sukses digelar pada malam hari. Apa alasan JFC kembali mengadakan Grand Carnival di siang hari Mas? Iya, sebenarnya yang mendasari itu basic sekali. Kenapa kita kembalikan di siang hari? Jadi sebenarnya begini, kekuatan Jember Fashion Carnival setelah kami berdiskusi dengan teman-teman dari fotografer ya, profesional, hobis maupun media ya, dan kantor berita. Kekuatan Jember Fashion Carnival ini ada pada detail kostum dan detail ekspresi. Maka pengambilan gambar dokumentasi itu akan terbaik dilakukan pada siang hari dibandingkan dengan malam hari. Jadi secara konsep show kalau malam hari itu memang akan bagus, ada lighting dan lain sebagainya. Tapi secara dokumentasi, gambar detail kostum maupun ekspresi itu hanya akan bisa didapatkan di siang hari. Dan legasinya JFC itu ada di sana. Betul. Yang abadi. Jadi JFC tidak usah ragu-ragu.
siang hari itu adalah momen terbaik untuk penyelenggaraan yang Grand Carnival. Dan ternyata setelah disurvei oleh kita ke peserta ternyata juga lebih prefer di siang hari. Di siang hari. Peserta. Terus masyarakat juga lebih prefer di siang hari meskipun panas. Iya. Tapi mereka tuh excited. Iya. Gitu loh. Karena memang nyawanya JFC ini ada di busana dan tadi karakter ya Mas ya. Iya. Dan itu bisa dilihat secara detail hanya di siang hari. Siang hari gitu betul. ya Mas. Detail-detailnya bisa kelihatan semua dari sana. Oke, baik Mas Iwan, sebenarnya masih banyak yang ingin saya kupas tentang persiapan JFC, tapi kita rehat terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.